Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pen Invasion, channel yang menyuguhkan video cerita bergambar seputar misteri. Simak terus video dari kami. Bogor, tahun 1740. Suasana di beberapa pemukiman warga Tionghoa atau yang biasa disebut pecinan terlihat sangat mencekam. Terdengar dentuman dari senjata api milik Serdadu VOC dan juga jeritan menyayat hati dari orang-orang yang dibantai. Para serdadu itu laksana malaikat pencabut nyawa. Mayat-mayat pun terlihat bergelimpangan di sana-sini, sedangkan beberapa rumah dibakar tanpa ampun. Beberapa warga Tionghoa yang diduga pemberontak dikumpulkan kemudian dieksekusi di sebuah tempat yang berada di pinggiran sungai. Sampai-sampai sungai yang berada di kawasan pecinan itu airnya berubah merah oleh darah. Seorang wanita terlihat menangis sambil menggoyang-goyangkan tubuh ayahnya, yang mana pria itu sudah tidak bernyawa lagi bersama tumpukan mayat orang Cina lainnya. Bersamaan setelah itu, salah satu serdadu menodongkan senapan ke arah si wanita. Dan satu timah panas seketika menghujam ke leher wanita malang itu, hingga ia pun tewas. Sungai yang menjadi saksi kebiadaban penjajah itu sekarang dikenal dengan nama Kali Angke. Dan kejadian tersebut dikenal sebagai Geger Pecinan. Hari Raya Imlek terlihat cukup meriah. Lampion dan pernak-pernik khas Cina menghiasi kawasan pecinan di Jalan Surya Kencana, Kota Bogor. Di balik keramaian perayaan Imlek tersebut, satu keluarga terlihat dengan hikmat melaksanakan ibadah di sebuah kelenteng. Di keluarga itu ada seorang gadis belia berkisaran usia 20 tahun yang bernama Anes. Gadis belia itu ikut hikmat dalam berdoa. Anes sendiri adalah anak pertama dari Kohlim. Ia memiliki seorang adik laki-laki bernama Yohan yang berpaut 3 tahun dari usianya. Selepas melaksanakan ibadah di kelenteng,
Anes dan keluarga kecilnya mengunjungi rumah Amah, ibunda dari Kohlim, ayahnya. Hari Raya Imlek merupakan perayaan yang sangat meriah bagi keluarga itu, di mana keluarga besar Anes yang sama-sama etnis Tionghoa berdatangan dari segala penjuru kota Bogor. Bahkan keluarga mereka yang berasal dari Shanghai, Cina juga kerap datang. Senyum bahagia nampak dari wajah Amah. Wanita yang sudah berusia 80 tahun itu sangatlah bahagia atas kedatangan keluarga Anes. Seperti biasa, setelah makan bersama, Amah membagikan angpau ke masing-masing cucunya. Pada saat giliran Anes yang mendapat giliran terakhir dalam menerima angpau, entah kenapa Amah memandangi wajah Anes dengan begitu tajam, yang membuat Anes menjadi bingung dengan tingkah laku Amahnya. Anes, cucuku yang sudah menginjak dewasa, aku ingin memberikanmu sebuah peninggalan yang berharga dari leluhur kita, ucap Amah kemudian, sedangkan Anes hanya mengerutkan dahi. Setelah itu, Amah mengeluarkan sebuah kotak kecil berwarna merah dan mengambil isi di dalamnya. Mungkin saja beliau memang sudah mempersiapkan benda tersebut, yang ternyata adalah seutas kalung emas dengan berbuahkan sebuah batu giok tradisional Cina. Sebelum menyerahkan pada Anes, Amah memberitahukan kalau kalung tersebut merupakan peninggalan dari nenek moyang keluarga mereka yang sudah berusia 280 tahun. Kalung itu sudah dipakai dari generasi ke generasi, dan Anes adalah sosok yang cocok sebagai generasi yang dipercaya selanjutnya. Anes mengamati kalung itu sejenak. Model kalung itu adalah liontin batu giok berwarna merah dengan tali yang terbuat dari emas. Walaupun sudah berusia hampir 300 tahun, namun kalung tersebut masih terlihat bagus dan terawat. Anes pun langsung memakainya di depan cermin. Ia tersenyum bangga melihat penampilan barunya mengenakan kalung pemberian Amah. Setelah pulang dari rumah Amah, Anes bermain ponsel sambil sesekali membuka galeri. Melihat kembali beberapa foto yang telah ia abadikan bersama kebahagiaan hari Imlek. Sambil senyum-senyum sendiri, gadis itu men-scroll foto-foto yang ada di galeri, hingga aktivitas tersebut mengundang rasa kantuk. Gadis yang masih terlihat seperti anak usia 12 tahun itu pun menguap, lalu coba memejamkan mata. Di tengah rasa kantuk yang mendera itu, tiba-tiba penciumannya mengendus sesuatu aroma menyengat. Aroma tersebut segera ia kenali, yakni aroma dari dupa kelenteng. Bau itu menyeruak menusuk hidung, membuat rasa kantuknya sirna. Ia pun bangkit dan memutuskan untuk mencari sumber bau tersebut. Memang, biasanya orang tua Anes sewaktu-waktu memberikan dupa ke hadapan foto leluhur mereka yang dipajang di sebuah altar dalam rumah. Namun dupa yang mereka gunakan, aromanya tidak pernah sampai masuk ke dalam kamarnya. Altar untuk berdoa itu terletak di bagian ruang tamu, sedangkan kamar Anes dan Johan terletak di lantai 2. Jadi mustahil kalau aroma dupa itu bisa masuk ke kamarnya. Bau itu semakin menyeruak harum, namun membuat bulu kuduk merinding. Anes segera pergi ke lantai utama rumah dan menuju ke altar tempat ia dan keluarga berdoa. Cahaya yang agak gelap dikarenakan beberapa lampu dimatikan membuat suasana agak mencekam. Sesampainya di altar, ia tidak menemukan siapapun. Yang membuat Anes heran adalah beberapa dupa yang ada di guci terlihat menyala tanpa ada seorang pun. Dia pun terhenyak ketika muncul asap tipis di depan altar. Perlahan nampak sosok wanita menggunakan pakaian congsam berwarna merah. Wajah sosok itu memang cantik, terlebih lagi ketika tersenyum pada Anes. Tapi tetap saja membuat Anes menjadi ketakutan.
Setelah ia memperhatikan dengan seksama, ada kemiripan dengan dirinya pada sosok tersebut. Dan ia semakin merasa ngeri pada saat sadar kalau leher wanita itu berlubang dan mengeluarkan darah segar. Sejurus kemudian, Anes merasakan lemas pada badannya. Belum sampai pingsan, sosok itu pun lenyap dengan sendirinya. Nes, ada apa Nes? Ada apa? Tanya mamanya yang membuat Anes agak tenang. Setelah menguasai kondisi, Anes pun melaporkan kejadian tersebut. Seketika, si mama melihat kondisi sekitar. Tidak ada hal yang aneh. Dupa di kunci juga tidak menyala. Si mama menganggap kalau Anes berhalusinasi dan membujuk anak perempuannya itu agar tidak usah terlalu larut di pikiran. Altar sembahyang milik keluarga Anes memang kadang memiliki aura negatif yang bisa membuat seseorang merinding. Apalagi bagi mereka yang dari kalangan orang lokal atau bukan Chinese. Lokasi tersebut akan tampak sakral dan menyeramkan. Anes melupakan kejadian semalam dan memulai kegiatannya seperti hari biasa. Dia berstatus mahasiswa di Universitas Negeri di Kota Bogor. Kini ia sudah memasuki semester 4 dari jurusan Desain Komunikasi Visual. Sedangkan adiknya yang bernama Johan adalah siswa kelas 12 SMA. Ayahnya sendiri bekerja di sebuah perusahaan retail dan berposisi sebagai supervisor. Sedangkan ibunya hanya bertugas untuk mengurus rumah tangga dan juga menjaga toko kelontong yang sudah diwariskan turun-temurun oleh keluarganya sejak zaman penjajahan Belanda. Terkadang di hari libur kerja, ayah Anes juga menyempatkan diri untuk menjaga toko tersebut, dikarenakan toko itu juga memiliki beberapa karyawan. Anes dikenal sebagai pribadi yang pintar dan ramah. Ia sangat peka terhadap teman-temannya, sehingga tidak jarang banyak dari kawan mahasiswa tertarik untuk berteman dengan dirinya. Di samping itu, karena kecantikan dan pesona yang dimilikinya, membuat daya tarik tersendiri oleh orang-orang di kampus. Banyak dari teman-temannya menyamakan kalau wajahnya mirip selebriti Korea, dan ada juga yang mengatakan kalau ia mirip artis Jepang. Bahkan beberapa dosen sekalipun suka memuji penampilan dirinya. Sebenarnya ada seorang mahasiswa yang menaruh hati dengan Anes. Akan tetapi, ia mengabaikan. Dikarenakan ia tahu kalau pemuda yang bernama Erik itu adalah seorang anak yang berperilaku buruk. Beberapa kali Erik merayunya, namun hasilnya nihil. Anes lebih memilih sendirian ketimbang berhubungan dengan lelaki tersebut. Halo Sipit. Ucapan itu membuat Anes langsung menoleh. Lelaki yang tidak lain adalah Joe dan Alec itu langsung mendekatinya. Mereka merupakan teman dekat Erik yang juga memiliki sifat sama buruknya. Tidak biasa mereka menjaga di tempat sepi sebelah luar kampus, tempat yang selalu Anes gunakan sebagai jalan pintas. Melihat gelagat keduanya, Anes merasa kalau mereka memiliki niat yang tidak baik. Ia pun memutuskan untuk kabur dari dua laki-laki itu. Namun sayangnya, ia berhasil dicegat. Di tengah ketegangan antara mereka, tiba-tiba secara mengejutkan kalung yang ada di leher Anes mengeluarkan cahaya. Sontak, Alec dan Joe terkaget dan mereka berdua mundur sesaat. Mereka bergidik ngeri ketika di belakang Anes muncul sosok wanita mengenakan baju tradisional Cina berwarna merah. Sosok itu menatap tajam ke arah mereka. Tampak wajahnya sangat pucat dan leher wanita itu berlubang seperti terkena tembakan.
Joe memicingkan mata menyaksikan dengan seksama siapa sosok itu. Saat yakin melihat penampakan yang tidak wajar, mereka pun berpaling dan langsung berlari meninggalkan Anes. Sementara Anes yang tidak menyadari dengan kemunculan sosok di belakangnya hanya selingkuhkan saja. Ia juga tidak tahu jika kalung pemberian amahnya mengeluarkan cahaya. Ia pun segera melanjutkan langkah dengan tergesa-gesa. Angin malam menderu masuk ke kamar. Anes yang sedang sibuk menyelesaikan tugas kuliahnya merasa bulu tengkuknya berdiri. Ia merinding tanpa sebab. Tiba-tiba secara mengejutkan, kalung liontin yang ada di lehernya mengeluarkan cahaya yang berangsur-angsur menyala. Anes mencoba bersikap tenang, namun tetap saja terbawa suasana. Ia pun mengamati dirinya di cermin sambil memegang buah kalung tersebut. Dan secara mengejutkan, sosok wanita ternampak berada di cermin. Sosok wanita Tionghoa itu berwajah pucat dengan leher yang berlubang, muncul di belakang Anes. Langsung Anes berteriak kaget dan membalikkan badan. Namun sosok itu telah lenyap terlebih dahulu. Tidak, itu tidaklah nyata, gumam Anes sambil mengamati kalungnya yang sudah kembali normal. Anes pun memutuskan untuk pergi tidur saja. Dengan perasaan yang masih was-was, ia membaringkan tubuhnya yang langsing ke atas tidur. Gadis itu mencoba memejamkan mata, namun masih tidak bisa untuk terlelap. Ia merasa gelisah dan membolak-balik tubuhnya di atas kasur. Saat ia pejamkan mata untuk kesekian kali, tiba-tiba ia mencium kembali aroma dupa yang menyeruak. Di saat itu pula, Anes kembali membelalakkan kedua matanya. Ia pun tercekat ketika melihat kembali sosok yang telah ia lihat sebelumnya. Sosok itu duduk di atas lemari yang berada tepat di seberang tempat tidur. Kali ini, leher yang berlubang masih mengeluarkan darah segar. Sosok tak kasat mata itu memandangi Anes dengan tatapan nanar. Anes memalingkan muka dan berteriak histeris. Mama dan papanya serta Johan yang mendengar teriakan itu bergegas pergi ke kamarnya. Yang secara kebetulan, Anes tidak mengunci pintu. Si mama langsung histeris ketika melihat keadaan Anes yang ternyata mengalami kesurupan. Aku tidak mau pergi. Aku tidak mau pergi sebelum dendamku terbalas, ucap Anes dengan nada menggeram saat orang tuanya mencoba untuk menyadarkan. Mereka saling pandang penuh rasa aneh. Di tengah kebingungan, sang ayah melihat seberkas sinar merah menyala di kalung Anes. Ia pun teringat akan Amah yang telah memberikan kalung tersebut. Segera, si ayah memerintahkan Johan untuk menjemput Amah. Pada akhirnya, Amah berhasil mengusir roh yang merasuki raga Anes. Namun Anes masih tidak sadarkan diri. Memang selama ini, Amah mampu melihat hal-hal gaib, sekaligus berkomunikasi dengan beberapa dari mereka. Amah menjelaskan kalau arwah yang merasuki Anes adalah nenek buyut, sehingga tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Saat si ayah bertanya tentang kalung yang dilihatnya, Amah hanya terdiam saja tanpa menjawab. Beliau tidak menjelaskan secara rinci, hanya menyuruh agar mereka melakukan penghormatan pada para leluhur.
kampus dibuat heboh tentang berita kecelakaan yang dialami Alex dan Joy malam tadi. Diketahui kalau mobil mereka ditabrak sebuah truk tronton dalam perjalanan pulang dari diskotik. Mereka yang diduga saat itu dalam keadaan mabuk membuat kecelakaan pun tidak bisa dihindari. Akibat kecelakaan itu, Alex tewas dengan kondisi tubuh yang mengenaskan, sedangkan Joe berhasil selamat namun mengalami luka parah dan kaki sebelah kanannya harus diamputasi. Anes yang melihat kejadian tersebut lewat ponselnya baru menyadari kalau ternyata berbarengan saat ia kesurupan semalam. Anehnya ia merasa berada di lokasi kecelakaan dan menyaksikan sesaat sebelum peristiwa tragis itu terjadi. Di samping itu, ada perasaan puas di dalam dirinya atas kematian Alex. Anes yang masih lemah bangkit meninggalkan kamar. Di tangannya memegang sebuah buku dari mata kuliah teknologi informatika. Saat melihat mamanya Hikmat melakukan penghormatan terhadap foto para leluhur, ia pun menghampiri sambil memandangi sejenak sosok yang ada dalam foto tersebut. Ini adalah kakek buyut kita, Nes. Namanya Anli. Ucap mamanya saat melihat pandangan Anes. Memang selama ini Anes tidak pernah peduli dengan silsilah keluarga. Ia tidak pernah memperhatikan dengan sesama dan selalu memandang sekilas saja. Tapi entah mengapa, pagi ini ia seolah ingin tahu. Si mama melanjutkan. Di bawah foto dari pria tua tersebut, yakni berada di samping kanan dan kiri altar, terdapat 2 buah papan putih yang bertuliskan menggunakan huruf Cina. Itu adalah nama dari keluarga Anli. Yang di sebelah kanan bertuliskan Ahong, dan yang di sebelah kiri bertuliskan Sunli. Sedangkan kalung yang diberikan Amah sewaktu Imlek beberapa waktu yang lalu adalah bekas peninggalan dari Anli. Anes merasa heran karena kalung tersebut berasal dari seorang laki-laki. Si mama kembali memberitahu yang ia mengerti selama ini, kalung itu merupakan peninggalan cicinya, yakni Sunli yang meninggal lebih dulu. Anes pun mengangguk. Ia tidak lagi bertanya, juga tidak ikut mamanya memberikan penghormatan, melainkan melangkah ke teras untuk menyegarkan badan. Setelah melakukan sedikit gerakan tubuh, Anes duduk bersantai. Disusul kemudian membaca buku yang entah kenapa ia ingin sekali membaca sedari kemarin. Ia pun tertarik tentang sejarah awal mula bagaimana Nusantara mengenal teknologi. Yakni pada zaman kolonial Belanda, di mana beberapa daerah di Jawa diperkenalkan oleh teknologi-teknologi dari Barat. Di era pemerintahan Gubernur Jan Pietersen, perkembangan teknologi sangatlah pesat, khususnya di sektor industri, pendidikan dan perdagangan. Adapun kota-kota yang memiliki perkembangan teknologi pesat pada masa lalu itu adalah Batavia, yang sekarang dikenal dengan kota Jakarta. Pada awalnya, Anes menyimak dengan cermat setiap kalimat. Namun ketika terus mengulang kata Batavia, mendadak matanya membeliak penuh amarah dan dendam. Pengkhianat, pembunuh, kejahatan harus dibayar. Ucapnya setengah berteriak. Ia merasa kalau dirinya terbawa ke masa lalu. Amah yang malam itu menginap tampaknya sudah tahu jika hal itu kembali menimpa Anes.
ia yang sudah bersiap untuk melakukan ritual pengusiran arwah, menyuruh Johan dan mamanya mengajak Anes masuk ke dalam rumah. Amah sendiri sudah berpakaian layaknya seperti tokoh di film vampir Cina. Setelah dibujuk, Anes pun masuk ke dalam kamarnya. Johan dan mamanya yang ikut mendampingi merasa sangat khawatir dan diliputi ketegangan. Amah yang didampingi Papa Anes dengan membawa sebuah guci kecil langsung masuk ke dalam kamar menutup pintunya. Sedangkan Anes menatap Amah dengan suara menggeram. Amah pun memulai ritual. Sambil berkumat-kamit ia mengambil segenggam beras ketan dari guci kecil yang masih dipegang Papa Anes. Di dalam guci itu sudah ada kertas Hu yang bertuliskan huruf Cina, yakni kertas jimat untuk menangkal energi negatif. Setelah beberapa detik, beras ketan tersebut dilemparkan pada beberapa bagian tubuh Anes, disusul kemudian mengarahkan kedua tangannya pada tubuh Anes. Seketika, ternampak sosok wajah dari wanita Cina berpakaian merah. Namun penampakan itu hanya sebentar saja, yang kemudian raib entah kemana. Bersamaan dengan itu pula, Anes lemas, tidak sadarkan diri. Amah duduk bersila menghadap tubuh Anes. Ia kemudian menyilangkan kedua tangannya sambil berpegangan bahu. Ia menyuruh Papa Anes mengambil lonceng di dalam guci, lalu berpesan bahwa ia akan masuk ke alam gaib. Papa Anes disuruh waspada dan terus memperhatikannya. Apabila nafasnya sudah tidak teratur, maka lonceng itu harus segera ia bunyikan. Papa Anes hanya mengiyakan tanpa bertanya apapun. Ia meletakkan guci dan mengambil lonceng dari dalam. Detik-detik menegangkan telah terlewati ketika lonceng berbunyi dan Amah kembali ke alam fana dengan kondisi baik-baik saja. Anes juga sudah sadar kembali dengan kondisi lebih baik. Amah melepas baju luarnya, lalu mulai bertutur tentang apa yang menimpa Anes, yang mana semua diawali dari kisah leluhur mereka. Batavia, 1740. Hiduplah seorang saudagar Cina bernama Huang Li yang dipanggil Ahong. Ia dikaruniai dua orang anak, yakni Sun Li dan An Li. Sedangkan istrinya meninggal di Tiongkok akibat terserang wabah pes yang menyerang negeri itu, hingga nasib membawa keluarganya pindah ke salah satu wilayah di Asia Tenggara. Berkat ajakan beberapa temannya untuk melakukan migrasi, diputuskanlah Nusantara menjadi tujuannya. Dikarenakan Nusantara pada saat itu merupakan sektor perdagangan yang pesat di bawah pemerintahan Hindia Belanda. Ahong yang merupakan seorang pedagang akhirnya memutuskan mendaftarkan dirinya menjadi anggota imigran ke Nusantara pada sebuah perserikatan dagang di Tiongkok, yang ternyata ia juga memiliki keluarga yang sudah lebih dulu menetap di Nusantara. Beberapa tahun menetap di Nusantara, Ahong menjadi makmur dan usahanya berkembang pesat, hingga ia pun akhirnya menjadi seorang saudagar yang kaya raya. Banyak dari kalangan ningrat maupun pejabat-pejabat Belanda menjadi langganannya. Adapun barang yang dijual adalah cengkeh, tembakau, dan beberapa tanaman herbal Cina, yang mana barang-barang tersebut sangatlah dicari dan dengan harga jual yang tinggi. Akan tetapi, di balik kesuksesan Ahong, ada orang yang iri terhadap pencapaiannya. Pria yang selalu bersikap sinis terhadap Ahong adalah Bahyong. Dengan kumis seperti sungut lele, Bahyong selalu mencari cara untuk menjatuhkan Ahong. Bahkan tidak segan-segan ingin menghabisi nyawanya.
Pada saat itu, kedua anak Ahong semakin besar. Kedua anak Ahong semakin betah tinggal di bumi pertiwi dan tidak mau kembali ke negeri tempat kelahiran mereka. Sunli berusia 20 tahun, sedangkan Anli berusia 13 tahun. Kecantikan yang dimiliki Sunli membuat banyak dari kaum laki-laki tertarik untuk mendekatinya. Dan Sunli pun terlibat kisah asmara dengan seorang laki-laki berdarah Cina dan Jawa bernama Wang. Hubungan mereka dimulai pada saat bertemu di sebuah opera Cina. Namun kisah asmara mereka berdua harus kandas akibat fitnah yang disebarkan oleh Bahyong. Dari hubungan mereka, pria licik itu menemukan ide untuk menghancurkan Ahong, yakni dengan mengirim orang-orang bayaran untuk memfitnah pasangan itu. Suatu malam, di bulan Februari 1740, menjelang Cap Gomeh, beberapa kawasan pecinan di Batavia mengadakan sebuah acara teater opera Cina. Wang memutuskan mengajak Sunli pacarnya untuk menonton acara teater tersebut. Di perjalanan, mereka saling bercanda satu sama lain. Yang tanpa mereka sadari, beberapa orang sedang mengintai. Pada saat separuh perjalanan, pasangan itu menemukan seseorang terbaring di tengah jalan. Sosok itu tidak bergerak sama sekali. Sunli dan Wang menjadi penasaran. Wang memerintahkan Sunli untuk tetap di tempat dan ia yang akan mengecek keadaan sosok pria tersebut. Saat Wang menghampiri, secara mengejutkan orang itu menyerangnya. Kemudian muncul dua orang lagi dengan senjata golok di tangan masing-masing. Keduanya mendekap dan membawa Sunli menjauh dari jalanan. Wang melangkah mengikuti mereka sambil berteriak agar jangan menyakiti Sunli. Saat sudah berada di tempat yang sepi, pertarungan pun dimulai. Namun tidak mudah bagi tiga orang tersebut untuk menangkap Wang, dikarenakan Wang memiliki kemampuan bela diri yang lumayan. Ia berhasil menepis serangan dari kawanan bandit itu. Mereka pun terlibat pertarungan sengit, dikarenakan kawanan bandit itu juga memiliki kemampuan bela diri. Sementara Sunli hanya menyaksikan dengan perasaan was-was. 3 lawan 1, menyebabkan Wang menjadi kewalahan. Hingga pada akhirnya, Wang berhasil dilumpuhkan. Kawanan bandit itu pun mengincar Sunli yang berteriak histeris. Namun suasana di tengah semak tentu sangatlah sepi. Di tengah ancaman golok, Wang menyaksikan sebuah pemandangan terburuk seumur hidupnya. Para bandit itu menyetubui Sunli secara bergantian. Dan setelahnya, mereka memberitahukan warga, lalu berbondong-bondong mengarah pasangan muda itu ke pertunjukan opera, demi membuat sebuah tuduhan kalau mereka telah berzina. Para kawanan tersebut memberitahukan pada Bahyong kalau misi mereka telah berhasil. Bahyong yang langsung ke acara pementasan memasang senyum penuh kemenangan. Wang dan Sunli saling berebut menyampaikan kebenaran, namun tidak ada seorang pun yang percaya, karena semua telah terhasut ucapan para bandit. Pasangan ini harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka, ucap Bahyong lantang. Pada akhirnya, diusirlah keluarga Ahong pergi dari perkampungan Cina di Batavia, yang dengan terpaksa mereka harus pindah ke pemukiman lain di luar Batavia. Salah satu teman Ahong yang sama-sama etnis Tionghoa menyarankan agar mereka tinggal di Buitenzorg, yang sekarang menjadi kota Bogor.
dikarenakan kota itu juga merupakan tempat strategis untuk berdagang. Keluarga itu pun mengadu nasib di kota Buitenzorg. Sun Li sendiri masih trauma akibat kejadian tersebut, dan yang lebih membuat ia hancur adalah karena ia hamil akibat pemerkosaan yang menimpanya. Ia sempat berniat ingin bunuh diri demi menghilangkan aib. Tetapi niat itu ia urungkan karena nasihat ayahnya. Pada akhirnya, Sun Li melakukan aborsi dengan penuh penyesalan. Ia juga tidak pernah lagi mendengar kabar tentang Wang. Ia benar-benar tidak mengetahui keberadaannya sama sekali. Lelaki yang sangat dicintainya itu seperti hilang di telan bumi. Sekitar pertengahan 1740, sering terjadi konflik antara etnis Tionghoa dengan pemerintahan Hindia Belanda. Terjadi pemberontakan-pemberontakan dari beberapa kaum pribumi maupun warga keturunan Tionghoa. VOC yang saat itu mengalami krisis ekonomi dan politik yang disebabkan Belanda terlibat konflik dengan Prancis dan Jerman, membuat kebijakan membayar pajak mahal yang diperuntukkan bagi warga Tionghoa. VOC pun memutuskan untuk memonopoli para pedagang Tionghoa yang menetap di daerah Jawa, dikarenakan di antara para pedagang imigran yang datang ke Batavia, pedagang Tionghoa lah yang cukup makmur dalam segi pendapatannya, sehingga mereka menjadi objek yang tepat untuk melakukan pemerasan. Bagi orang-orang Cina yang tidak mampu membayar upeti, mereka diancam akan dipenjara atau dipulangkan ke Tiongkok, mengingat situasi ekonomi yang sulit. Bahkan terdengar desas-desus kalau mereka tidak mau dipulangkan ke Tiongkok, melainkan dilemparkan begitu saja ke tengah laut. Kabar itu membuat orang-orang Cina yang menetap di wilayah Jawa menjadi resah akibat kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh VOC. Tak ayal, akibat pemerasan itu, beberapa etnis Tionghoa, baik buruh, pengusaha maupun mereka yang berprofesi sebagai pegawai di pabrik-pabrik milik Belanda, melakukan beberapa pemberontakan. Ahung ikut merasakan kesulitan, walaupun ia berstatus sebagai saudagar. Akibat kebijakan membayar pajak yang mahal, hasil usahanya sering mengalami kerugian. Separuh dari hasil selama 1 bulan harus dipakai untuk membayar pajak. Sampai pada akhirnya, Ahung diajak oleh beberapa rekannya agar mereka ikut dalam pemberontakan. Ahung yang sudah merasa marah terhadap orang-orang Belanda menyetujui ajakan tersebut. Ia merasa kalau lebih baik mati dalam pertempuran daripada harus mati kelaparan dan harga diri diinjak. Awal Oktober 1740, orang-orang Cina memutuskan untuk melakukan perlawanan besar-besaran terhadap Belanda. Di bawah pimpinan Kapitan Ni Hokong, pasukan-pasukan yang kebanyakan dari etnis Tionghoa itu sudah melakukan persiapan dan strategi yang mantap. Para pasukan Tionghoa menghancurkan pos-pos serta pabrik milik VOC yang di Batavia hingga beberapa daerah lain, serta menjarai dan mengambil barang-barang berharga milik Belanda. Dari pertempuran itu, total sekitar 50 serdadu VOC tewas. Akibat kejadian tersebut, membuat Belanda marah besar terhadap etnis Tionghoa. Sebagai balasan, maka pasukan VOC mengirim sekitar 1.800 pasukan untuk mengatasi serangan orang-orang Cina itu, serta menangkap beberapa dari mereka yang diduga pemicu pemberontakan. Pada tanggal 7 Oktober tahun 1740, Gubernur Hindia Belanda, Adrian Falkner, memerintahkan para pasukan untuk membantai orang-orang Tionghoa. Hingga terjadilah pembantaian besar-besaran di beberapa kawasan pecinan. Puncaknya pada tanggal 11 Oktober,
yang mana pembantaian bukan hanya pada mereka yang diduga pemberontak saja, namun penduduk yang tidak bersalah pun turut menjadi korban. Serdadu-serdadu kompeni itu tidak pandang bulu, baik pria, wanita, anak-anak, bahkan orang lanjut usia menjadi sasaran empuk mereka. Rumah-rumah dibakar dan dihancurkan dengan meriam. Suasana dari beberapa pecinan terlihat sangat mencekam. Terdengar dentuman dari senjata api milik serdadu VOC dan jeritan yang menyayat hati dari orang-orang Cina yang dibantai. Para serdadu itu laksana malaikat pencabut nyawa. Mayat-mayat terlihat bergelimpangan di sana-sini. Api melalap pemukiman hingga menjadi puing di beberapa titik lokasi. Sampai-sampai sungai yang berada di kawasan pecinan itu airnya berubah merah oleh darah, akibat orang-orang Cina yang dibunuh dengan cara ditembak maupun disembelih oleh serdadu kompeni. Warga Tionghoa yang diduga memberontak dikumpulkan, kemudian dieksekusi di sebuah tempat yang berada di pinggiran sungai, yang sekarang dikenal dengan nama Kali Angke. Ahong dan Sun Li juga tertangkap oleh serdadu kompeni, namun tidak dengan An Li serta beberapa anggota keluarganya, dikarenakan mereka berhasil bersembunyi dari penyisiran kompeni. Ahong yang diketahui sebagai pemberontak pun tewas setelah timah panas menghujam pelipisnya. Sun Li menangis meraung dan menggoyang-goyang tubuh ayahnya, hingga ia pun ditembak oleh kompeni. Setelah serdadu-serdadu kompeni itu meninggalkan mayat-mayat orang Cina yang bergelimpangan, muncullah An Li dan juga sepupunya bernama Xiao. Sontak, An Li menangis keras setelah melihat tubuh ayah dan saudarinya tergeletak bersimbah darah. Suasana haru menyelimuti. Beberapa kali anak itu menggerak-gerakkan tubuh kakaknya, yang ternyata Sun Li belum mati, tapi dalam keadaan sekarat. Adikku, aku bersumpah akan membalas dendam. Bukti dari sumpahku telah kuberikan padamu melalui kalung ini, ucap Sun Li lirih, sebelum akhirnya benar-benar tidak bernyawa. An Li mengambil kalung di leher Sun Li. An Li pun memegang sumpah dari kakaknya dan meneruskan keturunan keluarga mereka. Suasana yang begitu berbahaya membuat penguburan massal dilakukan. Sun Li dan ayahnya ikut pula dimakamkan bersama korban lain. Akibat pembantaian itu, tercatat sebanyak lebih 10.000 orang Cina tewas. Dan konon katanya, beberapa serdadu kompeni ada yang mati secara tidak wajar. Dan serdadu-serdadu itu tiba-tiba muntah darah dan kejang hingga akhirnya tewas. Ternyata kejadian itu juga menimpa Bahyong yang berada di Batavia dan orang-orang bayarannya. Mereka yang pernah menyakiti Sun Li ditemukan meninggal dalam kondisi tidak wajar. Bahkan keluarga mereka yang tidak tahu menahu juga menjadi pelampiasan dendam Sun Li lewat kalung yang dipakai adiknya. Anehnya, Wang juga ikut binasa, seperti komplotan Bahyong. Setelah 280 tahun lamanya, sampailah kalung itu pada Anes. Sebelumnya memang sudah dikenakan oleh leluhur lain, namun tidaklah ada yang menemui hal ganjil bahkan sampai kesurupan seperti Anes. Justru leluhur yang pernah mengenakan kalung tersebut merasa kalau ada yang melindungi mereka dari hal buruk.
Sedangkan hal aneh yang menimpa Anes dikarenakan sudah saatnya arwah Sunli beristirahat dengan tenang. Sudah waktunya untuk melebur kalung tersebut, sehingga tidak ada lagi amarah dan dendam. Secara kebetulan pula, wajah Anes sangatlah mirip dengan sosok Sunli. Hal itu juga mempengaruhi keganjilan yang menimpa Anes. Beruntung Amah mampu melacak semua lewat keilmuan yang dikuasai, sehingga mampu mengendalikan keadaan. Pada akhirnya, Amah berhasil menemukan kerangka milik anggota keluarga Ahong atas petunjuk dari arwah Sunli. Dikarenakan usianya sudah hampir 2 abad lebih, beberapa kerangka tersebut sudah tidak utuh lagi. Amah pun memerintahkan agar tulang belulang itu dikremasi terlebih dahulu sampai jadi abu. Kemudian dilarung ke laut agar arwah Sunli tenang di alam sana. Sedangkan kalung keramat yang menjadi warisan leluhur akan dimusnahkan dengan cara dilebur, lalu diikut sertakan melarungnya. Anggota keluarga Anes dengan hikmat melaksanakan upacara kematian leluhur mereka secara adat Cina. Abu dari jasad-jasad yang telah dikremasi kemudian dilarung ke lautan. Jo yang berhasil selamat dari maut menyatakan diri pindah kampus. Ia yang menjadi cacat permanen memberitahu kawan-kawannya kalau ada rasa trauma jika melihat Anes. Tentu saja hal itu membuat Anes diliputi tanda tanya. Ia yang juga tahu dari teman-temannya menjadi penasaran dengan alasan Jo. Anes pun memutuskan mencari jawaban dan langsung menyambangi rumah Jo. Ia tidak ingin dikambing hitamkan atas apa yang menimpa Jo juga atas kematian Alek. Apa maksudmu, Jo? Tanya Anes tanpa berbasa-basi. Sementara Jo seperti agak ketakutan memandangi wajah Anes. Sebelum mengatakan apa yang membuatnya trauma, terlebih dulu Jo meminta maaf atas apa yang hendak dilakukannya dengan Alek pada waktu itu. Sebenarnya ia tidak ada niatan untuk melecehkannya, tapi Alek yang dalam pengaruh alkohol memaksanya untuk melakukan sesuatu hal yang tidak layak. Secara kebetulan pula, Aneslah yang melintas di hari itu, bukan mahasiswa lain. Dari kejadian itu, Jo melihat sosok yang mirip dengan Anes berada di belakang Anes. Ia yang tidak dalam pengaruh alkohol yakin benar jika sosok itu bukanlah manusia. Dari itulah, ia menyeret Alek yang juga ikut melihat penampakan, lalu berlari meninggalkan Anes. Dan ternyata, sosok itu terus menghantuinya. Sebelum kejadian tragis yang merenggut nyawa Alek, sosok yang sama juga muncul di diskotik. Sosok tersebut terdiam dengan leher yang masih berlubang, sedangkan pandangannya terus mengarah pada Alek yang tidak menghiraukan penampakan tersebut. Alek tetap asik dengan minuman keras dan bersengkrama dengan para wanita klub malam. Ketika pulang, beberapa detik sebelum kecelakaan, sosok berbaju merah yang mirip dengan Anes itu pun mendadak muncul di kursi belakang. Memang hanya terdiam saja, namun penampakannya sangatlah menyeramkan. Alek pun memacu gas mobil, hingga tepat di sebuah belokan, sosok wanita itu mendadak berada di tengah jalan. Kecelakaan pun tidak terelakkan. Setelah kejadian itu, Jo tidak lagi melihat ada penampakan. Karena dirasa sudah aman, maka ia menunda untuk meminta maaf pada Anes.
Namun ternyata ia keliru. Di suatu malam selepas pulang dari rumah sakit, di saat setengah terlelap di tempat tidurnya, secara samar, ia mendengar suara langkah kaki dari ruang tamu. Awalnya ia abaikan saja, namun berangsur-angsur suara itu terdengar jelas, yang membuatnya terpaksa harus terbangun oleh kegaduhan itu. Sesampai di ruang keluarga sebelum ruang tamu, ia dikejutkan dengan televisi yang secara tiba-tiba menyala sendiri. Ketika ia melihat sekitar, tidak ada seorang pun di sana. Dengan tergopoh-gopoh, Joe berjalan menggunakan tongkat, hendak mematikan televisi. Ia memutuskan untuk menyapu colokan dari televisi itu. Saat berbalik badan, sesuatu yang menakutkan membuat jantungnya nyaris copot. Terlihat jelas, seonggok kerangka manusia dalam posisi berbaring di atas sofa. Pemandangan menyeramkan kembali berlanjut saat seonggok kerangka tersebut bangkit dan menatap ke arah Joe. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Karena suara teriakannya tidak bisa lagi keluar sama sekali. Tidak ada hal lain yang bisa dilakukan selain lari. Ia yang hanya mengandalkan satu kaki dan dua tongkat untuk menyangga tubuhnya. Joe pun jatuh tersungkur. Rasa takut yang luar biasa semakin menguasai dirinya. Dan yang lebih mengerikan lagi, tengkorak hidup itu perlahan menghampiri. Suasana sangat mencekam. Anehnya, tidak ada seorang pun anggota keluarganya yang mendengar. Joe terpaksa merangkak menuju kamar dengan tertatih-tatih. Berulang kali ia coba menjerit, namun suaranya tercekat di tenggorokan. Pada saat sampai di depan pintu kamar, sosok tengkorak hidup itu lenyap entah kemana. Yang terlihat adalah kepulan asap tipis menyelimuti. Untuk sejenak, Joe bernafas agak lega. Ia memutuskan langsung masuk ke kamar tanpa menghiraukan tongkatnya. Dan dengan jantung yang masih berdebar-debar, ia dikejutkan oleh sosok gadis Cina menggunakan pakaian merah duduk di atas kasur. Sosok yang mirip dengan Anes itu menatap ke arah Joe dengan tatapan yang tajam. Wajahnya yang pucat pasi sangatlah mengerikan dibanding penampakan sebelumnya. Bukan hanya lehernya yang berlubang saja yang mengeluarkan darah. Kedua mata sosok itu juga mulai meneteskan darah. Ketakutan yang luar biasa membuat Joe tidak sadarkan diri. Serangkaian kejadian itulah yang membuat Joe menjadi trauma jika melihat Anes dan memutuskan untuk pindah kampus. Sebenarnya, malam ini ia hendak menemui Anes untuk meminta maaf. Ia menyesal atas apa yang terjadi. Tapi karena Anes terlebih dahulu menyambanginya, maka ia berharap permintaan maafnya diterima. Joe berjanji akan menjadi pribadi yang baik. Ia akan meninggalkan semua keburukan, terutama yang menyangkut dengan narkoba dan dunia malam. Selain itu, ia akan memberitahukan pada rekan kampus tentang apa yang dilakukan bersama Alec. Sehingga tidak ada anggapan miring terhadap Anes. Sudahlah, Joe.
Semua sudah berlalu. Tidak ada lagi yang perlu disesalkan. Aku telah memaafkanmu, Jo. Tutur Anes penuh perasaan ikhlas. Setelahnya, Anes memberitahukan tentang siapa sosok yang melindunginya selama ini. Leluhurnya yang bernama Sunli itulah yang mirip dengannya. Karena masa lalu yang buruk, maka amarah dan dendam menjadi pemicu kejadian buruk yang menimpa Alek. Matahari bersinar penuh makna. Anes kembali menjadi dirinya sendiri yang penuh kemandirian. Ia juga mencoba membuka pintu hatinya pada Erik yang kini telah berubah total. Ia yang juga ada rasa pada Erik memberi kesempatan agar pria itu menunjukkan kesungguhannya. Anes, gadis yang dipanggil dengan sebutan Sipit itu pun mencoba melupakan kisah kalung keramat yang pernah dipakainya. Namun tidaklah mudah. Kisah geger pecinan yang merenggut nyawa para leluhurnya selalu membayangi. Beruntung, Tuhan masih menyisakan Anley yang mewarisi garis keturunan. Di suatu hari dengan perasaan damai, Anes melukis sketsa wajah Sunli, selayak melukis dirinya sendiri. Hanya pakaian dan gaya senyumnya yang membedakan. Lukisan tersebut ia letakkan di altar bersama foto-foto leluhur yang lain. Setelah itu, Anes memberikan penghormatan dengan dupa di tangannya. Oke, terima kasih. Semoga kawan-kawan terhibur dan untuk ke depan, semoga channel ini bisa lebih baik lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesandingan hormat kali ini, lakukan di kasane.